Welcome to my class. Please like and subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon to get new video updates. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan pendidikan. Jadi, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian, fungsi pemimpin pendidikan. Fungsi pemimpin pendidikan ini ada 5. Yang pertama, pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, yaitu kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Yang ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat, penanggung jawab dari setiap keputusan yang diambil bersama dengan anggota kelompok. Kemudian yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pemimpin. Faktor yang mempengaruhi pemimpin ini ada 4, yaitu yang pertama keahlian dan pengetahuan, yang kedua jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu bertugas, yang ketiga sikap kepribadian pemimpin, dan yang terakhir adalah sikap kepribadian pengikut. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada tipe otoriter. Tipe otoriter ini pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua ada tipe laissez-faire, yaitu pemimpin tidak menjalankan tugas. Dia membiarkan bawahannya yang bekerja atau berbuat sekehendaknya. Kemudian yang ketiga ada tipe demokratis. Tipe demokratis ini adalah tipe yang paling ideal dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Yang keempat ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga dengan demokratis semu atau manipulasi diplomatik, di mana pemimpin terlihat demokratis padahal sebenarnya tidak. Pendekatan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan menurut pengaruh kewibawaan. Keberhasilan pemimpin ini dipandang dari segi sumber dan terjadinya semua kewibawaan yang ada pada para pemimpin. Kemudian yang kedua ada pendekatan sifat, yaitu keberhasilan pemimpin ditandai oleh daya kecakapan yang baik yang dimiliki oleh para pemimpin, seperti pekerja keras, intuisi yang tajam, dapat meninjau hal apa saja yang dibutuhkan di masa depan, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini yaitu perilaku pemimpin dapat berorientasi pada tugas keorganisasian ataupun pada hubungan dengan anggota kelompoknya. Yang keempat, ada pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan ini menekankan pada ciri pribadi pemimpin, yaitu mengemukakan dan mencoba untuk memperkirakan apa yang harus dilakukan di hari ke depannya. Contoh lain, jika ada masalah atau situasi yang tidak diinginkan itu terjadi, maka disinilah fungsi pemimpin untuk memecahkan masalah bersama para anggota kelompoknya. Model-model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu ada model kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan pemimpin untuk merumuskan visi atau tujuan untuk organisasi yang dipimpinnya, kemudian bekerja sama dengan anggota timnya untuk mencapai visi atau tujuan yang dicita-citakan. Ciri kepemimpinan yang visioner adalah yang pertama itu memahami konsep visi. Visi atau idealisasi atau pemikiran
tentang masa depan organisasi yang merupakan kunci bagi organisasi tersebut untuk menciptakan budaya dan perilaku yang maju untuk persaingan global sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, yaitu memahami karakteristik unsur visi, yaitu memperjelas arah dan tujuan yang akan dicapai, kemudian menumbuhkan inspirasi, semangat, dan komitmen, kemudian menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi, misalnya nilai moral, kesopanan, disiplin, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada model kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini yaitu pemimpin harus memiliki wawasan untuk kedepannya dan berupaya memperbaiki serta mengembangkan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan antara model kepemimpinan visioner dan transformasional adalah yang pertama, kalau kepemimpinan visioner itu pemimpin harus merumuskan dahulu tujuannya, lalu bekerja sama dengan timnya untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi, kalau model transformasional ini, pemimpin dan anggotanya melakukan transformasi atau melakukan inovasi terhadap visi yang telah ada. Setelah mereka mengupgrade visi tersebut, barulah mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang dicita-citakan. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan. Yang pertama, ada keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan yang dapat bertindak sebagai pemimpin yang baik. Pemimpin harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota berprestasi, membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan, menanamkan nilai etika yang baik, bersama-sama membuat keputusan, memberi dan menyerahkan tanggung jawab, dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan tersebut diperlukan pengalaman. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki relasi pertemanan yang luas, mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan anggota timnya. Kemudian, yang kedua ada keterampilan dalam hubungan insani, yaitu hubungan antar manusia. Biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan insani terbagi menjadi dua, yaitu hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal atau hubungan fungsional yaitu hubungan yang terjadi karena adanya tugas atau pekerjaan yang bersifat resmi. Yang kedua ada hubungan informal. Hubungan informal ini atau hubungan pribadi yaitu hubungan perorangan yang biasanya bersifat kekeluargaan. Kemudian yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok, yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga potensi yang dimiliki oleh para anggota kelompok dapat diefektifkan secara maksimal. Yang keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil yaitu mencakup segala usaha menggunakan keahlian yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi ini yaitu seleksi, kemudian pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan dan pengembangan, serta kesejahteraan. Kemudian yang kelima ada keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi adalah usaha untuk mengetahui di mana suatu kegiatan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Penilaian yang biasanya dilakukan adalah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakan. Adapun teknik dan prosedur evaluasi adalah menentukan tujuan penilaian, kemudian menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, dan
mengumpulkan data yang diolah menurut kriteria yang ditentukan, lalu pengolahan data dan menyimpulkan hasil penilaian. Melalui evaluasi, dapat diketahui kemajuan ataupun kekurangan dari anggota kelompok. Sekian pembahasan kita mengenai kepemimpinan pendidikan. Terima kasih.